Benar ya Tuhan, pujian yang sudah kami nyanyikan ini. Kami sebenarnya tidak layak ya Tuhan menerima cinta-Mu yang begitu luar biasa ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah sedikit pun menyerah ya Tuhan untuk mengejar kami dengan kasih-Mu itu. Siapalah kami ini ya Tuhan? Kami hanya anak-Mu yang masih terus berdosa. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Tolong ampuni kami, tolong layakan kami ya Tuhan. Kiranya kami tidak lagi menyia-nyiakan kasih-Mu yang begitu dalam untuk kami ini ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Kiranya kami tidak melalui sedikit pun firman-Mu ini, tetapi kami menyimpannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti suara Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Aduh, baiknya nggak baik nih kayaknya. Suaranya lemes banget nih. Apa kabar? Ya, puji Tuhan kalau baik ya. Kalau tidak baik, ya nggak apa-apa juga. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan dan serahkan semua pergumulan kita kepadanya saat ini. Mari kita akan buka perundungan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai dengan ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat ke-3 sampai dengan ke-8. Saya akan membacakan untuk setiap kita semuanya. Setiap kita dapat memperhatikannya dengan seksama. Roma pasal yang ke-12 ayat ke-3 sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya merenungkannya, tetapi melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini saya diberikan tema exercising spiritual gifts. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ya pergunakanlah karunia rohanimu. Ya, Jawanya. Oke, di sini ada yang pencinta Marvel? Atau hanya saya saja? Nggak ada, serius. Berarti kalian nggak terkejut ya berarti ya kalau bukan. Ada ya pencinta Marvel ya? Udah, Film aja ya? Oh dari film aja ya? Tahu nggak sekarang ada berita terbaru? Dan itu berita yang cukup menggemparkan. RDG is back. Wow. Nggak tahu? Tahu? Dia balik. Tapi bukan memerankan Iron Man. Tolong jangan di search sekarang, fokus kepada saya ya. Ya itu berita cuma intermezzo, dia back tapi bukan jadi Iron Man, dia menjadi Dr. Doom. Nanti lihat ya. Nah, Marvel cukup menginspirasi saya karena saya juga baru nonton film. Udah nonton belum Wolverine, Deadpool? Belum ya? Belum ya? Dan saya juga gak akan spoiler ya. Karena pernah kejadian 2019, waktu itu film Endgame di China ada yang spoiler, akhirnya dikeroyok massa dia. Serius itu terjadi masuk koran. Saya nggak mau ya nanti saya spoiler di sini saya dikeroyok masuk berita, kan lucu kan? Hamba Tuhan dikeroyok karena spoiler kan? Karena saya baru nonton Deadpool dan Wolverine, saya langsung terinspirasi dengan satu tokoh, tapi bukan mereka, tapi tokoh lain. Tokoh itu ada sedikit di layar situ, yaitu Spider-Man. Ada yang tahu ini perkataan dari siapa? Uncle Ben.
Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Pas sudah mau mati. Ini dikatakan kepada Peter. Karena kenapa? Karena sepertinya udah notice nih. Dia punya kemampuan yang hebat. Tapi harus ingat, itu juga mendatangkan tanggung jawab yang besar. Sama halnya sebenarnya teman-teman. Kita juga sebenarnya punya great power. Great power. Dan tentunya comes great responsibility. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karunia rohani sebenarnya kita juga bisa mendefinisikannya sebagai great power. Yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin ada sebagian Allah terlalu berlebihan. Tidak. Saya harus katakan demikian karena memang itu yang terjadi di dalam Alkitab. Coba kita lihat. Kisah para Rasul. Ketika Petrus yang seorang nelayan yang ya kalau kita tahu dia adalah seorang yang cuma belaga jago. Tetapi ketika dia menerima karunia Tuhan, dia khotbah 3.000 orang tobat. Itu kalau kemampuan Petrus, mungkinkah bisa terjadi? Nonsense. Dia hanya nelayan, dia bukan kaum terpelajar. Enggak. Tapi ketika didapatkan karunia roh dari Tuhan, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Belum pernah terjadi, iya. Karena memang itu kekuatan super, dalam tanda kutip, quote and quote. Setiap kita juga sebenarnya diberikan karunia itu. Tetapi bukan karunia yang tadi ya, seperti Petrus tidak. Jadi sekali lagi saya harus mengatakan, kita punya karunia. Dan karunia itu sebagai great power, itu pemberian dari Allah. Dan itu mempunyai kekuatan spiritualnya. Sehingga saya harus katakan, kita juga harus punya tanggung jawab yang besar nantinya ketika kita punya karunia itu. Sebelum terlalu jauh membahas, sebenarnya kata karunia sendiri adalah kata kunci dari perikop ini ya, kalau kita baca ya karunia. Dan sebenarnya Paulus bukan hanya membahas di Roma, tetapi ada di 1 Korintus pasal 12 juga, lalu di Efesus juga ada membahasnya. Di Efesus pasal yang keempat juga membahas tentang karunia. Dan karunia di sini kata kuncinya adalah karisma. Yaitu pemberian bagi orang-orang percaya oleh kemurahan Allah dengan tujuan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan orang lain. Secara praktis, karunia itu diberikan kepada anggota-anggota gereja yang sudah dilahirbarukan untuk bisa memuliakan Allah, membangun jemaat dan juga untuk meneguhkan orang lain. Sebenarnya karunia seperti itu. Karunia juga bisa dipahami sebagai kemampuan khusus seseorang secara natural yang diteguhkan oleh Roh Kudus lalu diberikan kepada orang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, saya dulu orang yang sangat minder sekali. Saya masih ingat betul betapa mindernya saya karena memang saya dari keluarga yang tadi, saya udah pernah cerita, saya keluarga elit. Keluarga ekonomi sulit. Jadi saya minder banget dan saya tidak punya kemampuan apapun. Ngomong di depan tuh sulit banget. Seperti ini sulit banget. Dan juga saya tidak punya kemampuan leadership. Tidak mungkin seorang yang kehilangan papanya pada waktu umur yang sangat masih muda. Bagaimana punya leadership karena tidak punya contoh. Tapi Tuhan karuniakan. Ketika saya percaya, saya mulai pelayanan, Tuhan memberikan kemampuan public speaking seperti ini, tiba-tiba saya punya. Orang yang minder bisa berbicara di depan. Orang yang tidak punya konsep leadership yang baik, tetapi saya bisa memimpin. Itu karunia. Tiba-tiba dipercayakan kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melayani tentunya. Tujuannya bukan untuk nanti saya pamer, saya bisa ngomong di depan sini, saya bisa memimpin. Oh enggak, untuk pelayanan. Nah akhirnya Tuhan mempercayakan pelayanan yang ada. Dan saya bersyukur pelayanan ada itu bisa saya kerjakan dengan karunia yang ada itu. Itulah karunia yang dipercayakan oleh Roh Kudus pada waktu tertentu dan dibudukan pada waktu tertentu juga. Di kondisi tertentu, tempat tertentu juga. Jadi sekali lagi, karunia rohani itu kemampuan khusus dipercayakan. Dan itu berasal dari Allah. Dan itu hanya only by His grace. Jangan pulang langsung minta ya Tuhan tolong kasih saya kemampuan khusus Tuhan. Nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Tuhan akan mempercayakan. Tapi boleh minta nggak? Boleh juga minta. Tapi tetap Tuhan akan percayakan kepada setiap kita yang sudah dilahirbarukan.
Yang sudah dilahirbarukan kita akan diberikan tentunya untuk membangun jemaat, untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita membaca di Roma pasal 12 ayat 6a, lalu juga di Efesus pasal 4 ayat 7, 1 Korintus pasal 12 ayat 11, di situ dikatakan semuanya itu hanya karena anugerah Allah. Lalu karunia itu bisa juga dikaitkan dengan bakat tidak? Bisa. Karunia juga bisa sama dengan bakat atau talenta secara perwujudan, tetapi sangat berbeda secara fungsional. Contohnya ada orang yang udah memang latihan piano dari umur 3 tahun, 4 tahun udah bisa. Itu bisa jadi karunia nanti nggak? Bisa. Nanti Tuhan pakai, Tuhan ubahkan. Dan semakin lagi melayani, semakin dia melayani dan semakin bisa melayani dan memuliakan Tuhan. Bisa. Kalau saya jujur, kalau suruh main musik, ya saya cuma bisa lagu apa? Main gitar, lagu Peter Pan aja. Nggak bisa. Musik lain saya nggak bisa. Ya piano bisa lah dikit-dikit, Twinkle Twinkle Little Star. Yang lain nggak bisa. Tetapi saya punya karunia lain. Nah itu yang saya berdayakan. Jadi sekali lagi karunia itu adalah great power. Sehingga saya boleh simpulkan adalah seperti demikian. Great power of spiritual gifts come great responsibility to God and His people. Setiap kita pasti akan punya itu. Pasti akan punya itu. Makanya pertanggungjawabkanlah kepada Tuhan dan umat-umatnya di sini. Lantas apakah ini terjadi pada saat ini? Terjadi di gereja-gereja pada umumnya. Saya harus katakan ironinya ini sering tidak terjadi dengan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena yang terjadi semakin banyak karunia, semakin banyak gesekan. Ada amin? Ada amin. Ya tadi saya ada mendengar yang ada amin. Ya itu yang terjadi. Benar. Ketika punya karunia ini. Yang satu mau, ya tolonglah ini misi harus dikerjakan ini. Gak boleh terus kita berpikir yang di dalam aja kita harus misi. Tetapi yang di dalam yang punya karunia untuk beribadah, khotbah di dalam yang harus diajar dulu pembinaan. Terus berkata, tunggu dulu kita beresin di dalam dulu. Konflik kan. Tapi mereka punya visi yang baik gak? Sama-sama punya visi yang baik. Karena mereka berdasarkan karunia yang sudah dipercayakan. Yang satunya mempunyai pemikiran, dia punya karunia di pembinaan pengajaran. Dia mau mengajar, dia mau memperhatikan jemaahnya untuk bertumbuh dulu, baru nanti bermisi. Tapi yang satu karena dia punya karunia misi yang berkobar-kobar, ayo gak apa-apa kita bermisi dulu. Tuhan pasti akan berdayakan kita, Tuhan pasti akan pakai kita. Wah terjadi konflik. Padahal semuanya sama-sama baik tidak? Sama-sama baik. Sekali lagi, yang terjadi kondisinya sekarang, karunia ada, malah terjadi gesekan. Ada seorang pendeta reform pernah berkata demikian, ketika sebuah gereja adalah gereja sejati, maka pasti ada beragam karunia Roh Kudus. Maka memang kita perlu expect ada perbedaan pendapat, perbedaan prioritas, perbedaan kepekaan, dan akhirnya melahirkan ketegangan dan konflik. Namun sekali lagi bukan berarti wah ini kayaknya ya udahlah bohot nih. Ya udahlah biarin aja lah kayak gini ya konflik lah karena memang udah kenyataannya begitu. No. Ini bukan kondisi yang tidak bisa diubah dan kita harus menerimanya. Sekali lagi Allah menitipkan karunia beragam bukan untuk memunculkan konflik. Paulus juga address ya, selalu mengadres. Tapi Paulus kasih solusi. Kalau kita baca ketiga ini 3 perikop ini ngomongin karunia, di yang lain tidak ada. 3 perikop ini saja yang ngomongin tentang karunia. Dan 3 perikop ini kalau udah ngomongin karunia pasti ada konfliknya. Nah itu membuktikan lagi di firman Tuhan juga membuktikan, realita juga membuktikan. Tapi apakah kita langsung bohwat terima aja? Enggak. Paulus mengadres itu tetapi juga memberikan solusinya. Solusinya apa? Paulus mengajarkan bahwa Allah menitipkan karunia beragam supaya kita itu bisa saling membutuhkan dan mengasihi satu sama lain. Kenapa saya bisa katakan sedemikian? Karena tidak ada karunia yang lebih penting, tidak ada karunia yang lebih menonjol karena semua anugerah dari Allah sehingga tidak membuat orang merasa gua yang paling hebat, gua yang paling oke, gua yang
yang paling kuat dan lu yang paling lemah. Udah ikutin gua. Enggak. Emang lu punya karunia mengajar, tetapi lu belum tentu punya karunia berbagi. Menasehati dengan baik. Ada yang mungkin bisa punya karunia menghibur dengan baik, tetapi dia tidak punya karunia mengajar. Sehingga saya harus katakan Tuhan tuh baik banget loh. Tuhan tuh menciptakan sebuah komunitas yang akhirnya saling membutuhkan, bukan? Kita nggak bisa merasa paling hebat, kita nggak bisa merasa paling jago, karena ujung-ujungnya kita akan membutuhkan yang lain. Contohnya, saya bisa WL, tapi kalau nggak ada musik saya nggak bisa WL. Sederhana kan? Yang main musik belum tentu bisa WL. Semua saling membutuhkan. Aser, mungkin orang-orang akan bilang aser lah, itu cuma pelayanan simple. No. Kalian kira gampang ya ketika menyalami dengan menampilkan muka yang selamat pagi. Itu ada pelatihannya coy. Ada pelatihannya. Bagaimana nyalamin, genggaman tangannya harus bagaimana. Jangan sembarangan. Saya belum tentu bisa berbicara dengan seperti ini lalu ke sana lalu menyalami dengan baik. Belum tentu. Jadi jangan meremehkan. Jadi sekali lagi tidak ada yang kecil, tidak ada yang lebih besar. Sehingga saya katakan Allah terkadang perlu memaksa kita untuk sadar bahwa kita tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Kita juga membutuhkan karunia orang lain. Sehingga saya katakan lagi Allah perlu mendesain dan memberikan karunia kepada kita masing-masing. Supaya kita bisa berjalan bersama. Berjuang bersama. Bahkan supaya kita bisa menderita bersama. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata demikian. Setiap komunitas Kristen harus tahu bahwa tidak hanya yang lemah membutuhkan yang kuat. Tetapi yang kuat juga tidak ada gunanya tanpa ada yang lemah. Kita kuat di satu sisi dengan karunia kita, namun kita juga memiliki kelemahan. Itu pasti. Karena mungkin kita tidak memiliki karunia tersebut. Dengan kata lain, kita sebenarnya saling membutuhkan, saling melengkapi. Makanya kenapa Paulus itu menggunakan anggota tubuh kan. Itu analogi yang sangat sederhana. Kita saling membutuhkan. Coba deh punggung gatal, kalau nggak ada tangan gimana? Masa kita garuknya pakai apa? Gak bisa, butuh tangan. Itu analogi yang paling sederhana tetapi make sense bukan? Saling membutuhkan. Tangan butuh kaki. Semuanya saling membutuhkan. Makanya Paulus menggunakan analogi tubuh itu sudah sangat tepat. Saya jujur saya sangat senang dengan komunitas Sing ya. Bukan karena saya endorse, karena saya lagi khotbah ya. Sing ini punya value yang baik ya. Saya mendapatkan value itu ketika kalau sebelum pelayanan itu ada tosnya ya. Tosnya tuh to need, to heal, to grow, together. Habis itu ditutup dengan to love, to stay, to be for each other. Wis, keren kan ya. Itu juga ada di lagu Sing ya, betul ya. Komunitas harusnya seperti demikian. Saling menyembuhkan, saling menguatkan, saling mengasihi satu. Nggak bisa tidak. Sekali lagi karunia yang dititipkan Tuhan kepada kita tujuannya untuk itu. Yang menghibur, menghiburlah. Kalau memang nggak bisa menghibur, jangan sok-sok menghibur. Ya benar kan? Karena ada loh kasusnya loh. Karena dia pengen menghibur akhirnya dia menjadi kepahitan. Ada. Saya pernah menemukan orang seperti itu. Dia baru mengalami kejadian yang pahit sekali. Karena cecenya dan akhirnya orang Kristen datang untuk menghibur. Tenang, Tuhan itu baik loh. Tuhan punya rencana yang indah. Kalau gue juga kepret juga orang ini kan. Ya come on man. Kita datang diam aja dulu gitu loh. Jangan ngomong Tuhan tuh baik, jangan. Memang Tuhan baik tapi jangan masuk langsung. Nah itulah yang namanya karunia. Kalau gak punya karunia ya pasti kayak gitu. Karunia menghiburnya gak ada ya, datang-datang cuma ngomong Tuhan baik, Tuhan punya rencana yang indah. Bla 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 bla. Akhirnya apa? Kepahitan. Benar dia kepahitan. Dia gak mau jadi orang Kristen lagi.
Karena orang Kristen datang cuma gak mengerti perasaan dia. Itu kejadian. It's real. Tapi puji Tuhan dia balik. Dia balik ke Kristen lagi, dia bertobat. Tapi coba lihat. Hanya karena gak punya karunia, sok-sok punya karunia. Mengacaukan segalanya. Dan satu hal yang pasti lagi. Kenapa kita perlu membutuhkan satu sama lain? Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus pasal 12 ayat 26 sampai dengan 27. Sekali lagi, kita semua ini anggota Kristus. Anggota tubuh Kristus yang harus sepenanggungan, senasib sepenanggungan. Itu yang harus kita terus taruh di dalam pikiran kita. Selanjutnya, Allah menitipkan karunia beragam supaya bisa menubuhkan Kristus. Ingat, ada yang menjadi tangan Kristus, ada yang menjadi kepala Kristus, ada yang menjadi tangan Kristus, mulut Kristus, kaki Kristus, hati Kristus di dalam setiap karunia kita. Contohnya tadi sudah disebutkan ada banyak karunia kan, ada karunia bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk berbagi, menanggung bersama, ada karunia memimpin, ada karunia bermurah hati, memberi dengan hati yang meluap-luap, ada masih banyak karunia lainnya lagi. Jadi ketika kita berhasil melakukan bagian karunia kita masing-masing, maka kita sebenarnya sedang menghadirkan tubuh Kristus di dalam komunitas ini. Saya harus katakan orang-orang tidak akan pernah bisa melihat tubuh Kristus saat ini. Tidak. Tetapi ketika kita bisa berhasil melakukan setiap karunia kita, sebenarnya kita sedang menghadirkan itu. Pada abad pertama, orang-orang benci kepada Kristus, menganggap dia itu adalah pembuat onar. Pemimpin yang akhirnya memimpin pemberontakan. Dia adalah guru saja. Bahkan ada yang berkata nabi palsu. Pembuat onar pokoknya membuat kekacauan pada abad pertama. Itu yang mereka pahami. Tetapi berubah seketika ketika murid-muridnya mulai memberdayakan karunia-karunia yang ada daripada mereka. Ketika mereka punya karunia mengajar. Mereka mengajar. Dan ketika mereka mengajar, mereka melihat itu pengajaran Kristus. Sehingga mereka boleh katakan mereka melihat mulut Kristus di situ. Ketika banyak orang miskin, orang tidak berdaya, punya penyakit, tidak ada orang yang mau melayani karena mereka menganggap itu kena kutukan. Tapi ketika mereka datang, mereka mengasihi dengan sepenuh hati karena orang tersebut, jemaat tersebut mempunyai karunia untuk merawat, menghibur. Disitulah orang melihat itu tangan Kristus. Kristus seperti itu tuh. Ketika ada orang yang mengalami penderitaan, dia duduk di sampingnya menghibur dengan sepenuh hati, sepenanggungan, menangis bersama, menderita bersama. Karena dia punya karunia itu. Orang mulai melihat itu hati Kristus. Sehingga kita bisa lihat pada abad pertama terjadi ledakan yang besar. Pertumbuhan kekristenan terjadi sangat pesat sekali. Karena kenapa? Mereka melihat tubuh Kristus yang dinyatakan melalui siapa? Karunia-karunia yang sudah diberdayakan oleh masing-masing jemaat. Oleh masing-masing orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Sekali lagi mereka melihat tubuh Kristus melalui mereka yang mempraktekkan karunia itu. Kita juga sama teman-teman. Saat ini kita juga mengalami kesulitan untuk memperlihatkan Kristus. Kristus selalu dianggap nabi. Kristus itu tidak mati. Di luar sana ada yang mengajarkan Kristus tidak mati. Yang mati itu stuntman katanya. Mereka selalu menganggap Kristus hanya guru. Tapi bagaimana kita mengajarkan bahwa Kristus itu nyata? Kita nggak bisa bilang, itu saya nggak digebrek ya, karena ngomong kayak tadi ya. Ada telepon aja itu. Kristus, mereka tidak bisa baca Alkitab. Nggak mau pasti dia kan. Kalau kita kasih Alkitab, mau nggak baca? Nggak mau. Mereka nggak apa-apa. Ini udah diubah sama Paulus. Banyak hal. Nggak bisa. Mereka nggak bisa lihat Kristus. Sama juga. Tapi kita bisa. Kita bisa. Orang-orang di luar sana bisa melihat Kristus. Asalkan kita mempraktekkan karunia-karunia yang sudah ada pada kita. Jika kita punya karunia yang berbelas kasih,
bisa duduk di samping orang yang membutuhkan. Wow, itu luar biasa sekali. Duduk bersama dengan mereka. Saya harus katakan banyak anak muda yang butuh teman untuk berbicara. Teman untuk didengar. Teman untuk menangis bersama. Tapi berapa banyak orang yang punya karunia itu duduk bersama dengan mereka. Di luar sana juga banyak orang yang butuh nasihat, pengajaran yang baik. Dan mereka mencari tahu iman mereka ini benar atau tidak. Tapi berapa banyak orang yang punya karunia mengajar. Duduk bersama dengan mereka dan mengajarkan firman Tuhan itu dengan baik. Ada berapa banyak yang butuh masukan nasihat-nasihat baik. Yang kita punya karunia untuk bisa menasihati. Tapi tidak duduk bersama dengan mereka dan akhirnya mereka mencari nasihat dari luar sana yang tidak baik. Ada banyak. Ayo. Kita bisa menubuhkan Kristus melalui karunia kita. Pasti sulit untuk melakukannya, iya. Sangat sulit untuk melakukannya saat ini karena kita tahu yang terjadi malah tidak bertanggung jawab untuk karunia yang sudah dipercayakan ini. Ada banyak orang yang, saya harus katakan, harusnya great power comes, great responsibility. Tapi terjadi adalah irresponsibility, tidak bertanggung jawab. Kenapa? Saya harus katakan, kasih menjadi satu-satunya. Kenapa sulit untuk melakukannya? Satu-satunya cara kita untuk bisa bertanggung jawab karunia Tuhan ini adalah satu saja. Nggak ada yang lain, kasih. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan pernah berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna, useless. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ke-3. Kasih satu-satunya cara untuk kita bisa mempertanggungjawabkan karunia kita. Kita harus terus punya compassion seperti Kristus. Kalau tidak, sulit. Sehingga saya harus katakan belas kasih adalah cara terbaik dan dorongan terkuat untuk orang-orang bertanggung jawab. Kita sudah melihat bukan? Ada banyak orang memiliki kekuatan lebih ketika itu menyangkut mengasihi seseorang, bukan? Kalau kita mengasihi dia pasti kita akan berbuat lebih. Iya. Sekali lagi kita perlu mengingat kasih Kristus yang mengasihi kita. Kita perlu mengingat kembali bahwa kita sebenarnya tidak layak dikasih, namun kita dikasih sedemikian rupa. Karunia kita bisa kita bertanggungjawabkan kalau kita mengingat kasih Kristus. Sulit iya, tapi bisa. Asalkan kita bisa mengasihi dengan nyata, asalkan kita selalu mengenang kasih Tuhan Yesus yang nyata. Itu aja. Itu aja yang menjadi pendorong kita. Saya punya satu pengalaman dan itu terjadi di SYC, tahu ya SYC ya, saat youth camp. Waktu itu lagi altar call, kurang lebih ada sekitar hampir 500-an anak muda naik. Dan altar call-nya cukup menggugah dan waktu itu saya nangis sejadi-jadinya. Mungkin orang lain mengira saya juga seperti mereka yang sedang mengakui dosa. Ya. Mengakui dosa dan sedang mengambil komitmen baru. Dan harusnya saya ikut naik untuk mendoakan, tetapi saya tidak naik. Karena waktu itu udah dipanggil sama pembicara, ayo untuk kakak-kakak saat untuk
ke depan mahasiswa untuk mendoakan karena terlalu ramai. Gitu. Tapi saya tidak, saya duduk di situ, saya makin lama makin menangis, makin lama makin menangis. Makin lama makin menangis dan saya nangis terseduh-seduh waktu itu. Tahu apa yang saya tangisi? Saya menangis karena banyak anak muda yang mengaku mau dijamah oleh Tuhan. Yang mau berkomitmen untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Kenapa saya menangis? Jujur saya punya kerinduan itu. Kenapa saya punya kerinduan itu? Karena dulu saya seorang anak muda yang tidak punya kehidupan, yang fatherless, yang harusnya tidak punya kehidupan sama sekali, tapi karena komunitas, karena Tuhan berbelas kasih, akhirnya saya terselamatkan. Dan disitulah saya berkomitmen, saya mau mengasihi anak-anak muda. Jadi momen saat itu seperti sebuah callback kembali. Callback kembali. Makanya saya menangis. Karena memang saya punya kerinduan untuk melayani anak muda. Tuhan menitipkan beberapa karunia supaya saya bisa melayani anak muda. Wah. Setelah itu saya pulang. Istri saya masih ada di sini juga. Saya cerita langsung ke dia. Saya datang kepada dia, saya menangis juga ke dia. Saya bilang, Tuhan ingin saya punya kasih itu lagi kepada anak muda. Karena waktu itu sempat hilang. Dan saya di callback kembali, di remind kembali. Wah, saya meluk dia, saya bilang, saya akan ingat hari ini dan saya tidak akan pernah lupa. Dan saya akan terus melayani anak muda kalau saya punya kesempatan. Saya punya impian, visi yang sangat jauh sekali, masih jauh memang. Saya punya visi, saya pengen bangun youth ministry di daerah, di sebuah daerah. Saya pengen bangun youth ministry yang dimana di situ saya bisa mendevelop anak-anak kampung yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah dengan baik. Saya develop dia untuk bisa punya minat dan bakat tertentu supaya nanti bisa sekolah di mana, beasiswa di mana. Tapi di daerah Kalimantan Barat nantinya. Itu mimpi saya. Saya katakan kepada istri saya, ingat kan saya pernah ngomong seperti itu? Dan saya makin yakin saya akan ke sana. Karena lagi-lagi karunia yang Tuhan sudah percayakan pada saya harus bertanggungjawabkan dengan baik. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik karena apa? Saya mengenang kasih Yesus yang nyata yang sudah pernah saya alami itu. Saya pernah diselamatkan, saya pernah dikasihi dengan luar biasa. Saya yang tidak layak ini tapi dikasihi. Saya anak muda yang waktu itu yang fatherless, yang brengsek, yang berdosa, tapi dikasihi. Dan kasih itulah yang akhirnya saya coba lakukan kembali kepada orang-orang dan anak-anak muda yang bisa jadi seperti saya juga, tidak mempunyai kesempatan, dan saya ingin melayani mereka. Sekali lagi, kita punya great spiritual gifts, great power of spiritual gifts. Tapi harus ingat, come great responsibility to God and His people. Dan kita hanya bisa melakukannya dengan apa? Dengan kasih. Dengan cara kita mengingat kasih Yesus yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Kita terus perlu ingat kasih itu. Sehingga kita seperti sedang berhutang kasih kepada Kristus. Sehingga kita ingin membalas kasih Kristus itu dengan karunia yang sudah ada kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman Tuhan sudah disampaikan ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan. Untuk setiap karunia-karunia yang sudah Engkau percayakan pada kami. Kami tidak layak. Tapi Engkau selamatkan. Tapi tidak berhenti di situ saja. Engkau mengasihi kami dengan juga memperlengkapi kami. Untuk bisa terus melayani Engkau.
Kami mengalami anugerah demi anugerah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh boleh melakukan segala karunia yang sudah Engkau percayakan pada kami. Menggunakannya ya Tuhan, dengan bertanggung jawab. Terlebih lagi untuk menumbuhkan Engkau, sehingga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam komunitas manapun ya Tuhan kami tempatkan. Sehingga Engkau benar-benar hadir ya Tuhan melalui setiap karunia demi karunia yang ada. Yang sudah Engkau percayakan ke setiap anggota jemaat yang ada ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Sekali lagi, setiap kami mempunyai itu. Dan kami boleh mencarinya, kami boleh mengetahuinya, dan kami boleh melakukannya. Dan bertanggung jawab dengan baik. Tolong kami Tuhan, kami lemah. Kami seringkali tidak mudah melakukannya. Tapi kasih-Mu memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa.